Oke, jadi intinya pada malam hari ini pun kita selalu menyambung silaturahim ya. Tujuan kita pun dalam silaturahim ini salah satunya adalah bagaimana berbagi informasi. Ya, semoga informasi ini bisa kita sampaikan lagi kepada orang lain sehingga apa yang sedang dirancang oleh Alpha Theta bersama RPE ini bisa membantu masyarakat, terutama untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan skill, kemampuan, sehingga dalam peningkatan skill dan kemampuan ini bisa berdampak kepada keadaan ekonomi kita secara masing-masing. Jadi artinya banyak hal kalau secara ekonomi memang kita sudah cukup, artinya kita bisa menyebarkan informasi ini supaya orang lain juga itu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, setiap Zoom kita itu memiliki satu tagline gitu ya, atau satu judul-judul subnya, dan judul ini akan berubah-berubah ya, tergantung dari eh, materi yang akan kita sharingkan, termasuk malam ini kita mau sharing kepada teman-teman itu mengenai dunia digital. Jadi saat ini itu kan sudah marak di luar sana itu tentang digital marketing. Nah, jadi Alpha Theta bersama RPE ini ingin kita itu bisa memanfaatkan yang namanya dunia digital itu sebagai salah satu lahan monetize gitu loh. Karena seperti yang saya informasikan di awal bahwa dengan dunia digital ini justru lebih gampang mencari uang daripada mencari pekerjaan. Nah, untuk menyampaikan hal ini tentunya kita membutuhkan sarana. Nah, sarana yang pertama kita lakukan itu adalah Zoom, karena Zoom ini bisa terkoneksi dengan teman-teman yang apa di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Yang terpenting kita terkoneksi dengan internet. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini eh, bisa eh, bermanfaat ya. Jadi sebelum saya sampaikan nanti sedikit slide tentang digital marketing, mungkin kita juga ingin mendengarkan pemaparan dari Pak Bambang ya, salah satunya kenapa RPE dan Alpha Theta. Sebenarnya ada beberapa organisasi lain yang memang sudah bersinergi kita ya, karena kita memiliki satu visi itu bagaimana supaya ilmu terutama baca cepat ya, brain power yang sudah dirintis oleh Pak Bambang sejak beberapa tahun yang lalu. Oke Pak Bambang, saya kira Pak Bambang waktu untuk bisa menyampaikan satu dua kata untuk ke depan ya melalui pertemuan kita di Zoom ini. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Kemarin kenal editan juri Itu ini di apa, ini oh, peteng. Pak Iku Pak backgroundnya Naim. Oke. Nah, eh, sebetulnya hari ini nanti Pak Ken akan lebih banyak berbicara. Nanti saya dibuka dan penutup nanti bisa memberikan sedikit informasi ya mengenai kegiatan kita di RPE. Jadi RPE ini adalah mitra dari Alpha Theta untuk pengembangan pelatihan-pelatihan secara online dan membership. Kemarin kebetulan kami baru saja ke Masjid Al-Falah RW 7 Cilimus ya, Cilengsi. Kita memberikan pelatihan digital marketing. Ternyata cukup banyak ya yang berharap ya dengan pelatihan-pelatihan digital marketing. Minggu ini aja saya ada 3 ya untuk permintaan pengantar mengenai digital marketing. Nah, artinya masyarakat sudah bergeser menyadari pentingnya digital marketing karena seperti dikatakan Pak Aken tadi, ternyata mencari uang itu jauh lebih mudah dibandingkan cari pekerjaan di saat sekarang ini. Nah, bagaimana cara cari uang itu memang
lewat, memang betul lewat bisnis, tapi bisnisnya sekarang itu sudah tidak lagi konvensional ya, tapi sudah melalui online. Jadi mau nggak mau kita memang harus belajar online. Suka nggak suka kita ya memang harus belajar online. Sama dengan dulu kita dari HP analog menjadi digital. Mau nggak mau ya kita harus sudah menggunakan HP gadget itu. Dibandingkan bahkan BlackBerry pun sudah ketinggalan gitu. Nah ini terus berubah cepat. Kita nggak tahu lagi setelah Android ini apa gitu ya. Nah begitu juga di dalam pelatihan. Beberapa pelatihan sudah ditinggalkan orang ya. Orang udah mungkin tidak lagi tertarik dengan pelatihan-pelatihan tertentu ya, dan tertarik pelatihan-pelatihan eh, yang berbau digital. Walaupun dasarnya tetap kita harus belajar seperti misalnya membaca cepat. Ini sebelum kita masuk ke digital marketing, ya kita harus pelatihan membaca supaya kita rajin belajar kan. Kalau kita rajin membaca pasti rajin belajar gitu. Nah, menulis karena mau nggak mau di dalam dunia digital, mau nggak mau kita harus menulis, nggak bisa dihindarkan itu pekerjaan. Itu yang kedua. Nah, digital marketing sendiri terus berkembang cepat. Saya sendiri hampir tidak bisa mengikuti ya, saking cepatnya. Beberapa pelatihan-pelatihan, Zoom meeting, saya nggak bisa ikutin. Karena apa? Waktunya nggak ada. Atau kadang-kadang kita bingung ini, seperti puzzle, kita dikasih satu potong gitu. Ini apa gitu, satu potong ini. Bagaimana kaitannya dengan lain? Ternyata memang digital marketing itu saling terkait. Kita nggak bisa belajar misalnya TikTok gitu aja ya. Kalau kita tidak belajar CapCut, kalau kita tidak belajar Canva, kita juga mesti belajar tentang copywriting, kita harus belajar tentang media sosial, kita harus belajar website. Ternyata saling terkait, nggak bisa salah satu aja. Nah, kalau kita salah satu saja, misalnya TikTok, kita rajin memuat video ya, VT misalnya, nggak bisa juga ya. Kita harus belajar di TikTok itu sendiri bagaimana ya selain membuka akun ya, kita juga bagaimana menambah follower supaya 600 atau 1000 supaya kita masuk keranjang kuning. Apa itu keranjang kuning? Ternyata terkait dengan nanti seller, terkait dengan affiliate. Nah, kemudian kita juga dihadapkan pada apa itu live karena setiap hari kita ditawari oleh Zoom, oleh eh, TikTok untuk melakukan live. Nah, saya sendiri bingung live apa yang mau dibicarakan gitu ya. Apalagi saya aja yang punya niche ya, punya satu topik ya di bidang banyak ya, digital, di bidang apa? Di bidang manpower, ya, di bidang literasi tulis. Bingung juga apa yang mau disampaikan ini gitu ya. Karena kalau bisa kita punya akun di TikTok ini adalah khusus tidak bicara macam-macam gitu ya. Walaupun nggak diharamkan, kita boleh aja mau masukkan dalam TikTok ini macam-macam ya, mau bisnis, mau mau ngerumpi, mau apa itu nggak TikTok tidak melarang. Tapi kan kita sebagai orang yang bergabung di TikTok, kita ingin tahu mau like atau memfollow orang-orang yang memiliki kesamaan visi dengan kita. Ya, contohnya misalnya, karena mungkin agak lambat juga saya ya mendapatkan follower karena apa? Karena nggak semua orang suka baca. Jadi ketika akun saya berbicara soal membaca cepat, nggak banyak orang yang mengikuti. Tapi ketika saya tambahkan ya beberapa artikel, beberapa tentang pendidikan, nah orang-orang yang mengerti tentang pendidikan, orang yang suka pendidikan, orang yang suka membaca, itu memang seperti magnet, dia ketarik. Jadi orangnya spesialis itu, follower saya mungkin separuh itu adalah orang-orang yang sedang pendidikan, separuhnya yang lain-lain gitu. Nah, nanti kita akan belajar atau berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan akun TikTok ini di RPE. Ya, RPE ini tentunya member ya, member khusus. Bayarnya cuma 50.000 itu. Jadi dengan ini kita bisa belajar banyak tentang TikTok gitu. Memang kita bisa aja belajar di TikTok ya, belajar di YouTube. Tapi seperti puzzle tadi, ini apa keranjang kuning? Kita belajar keranjang kuning, tapi kan itu bagian kecil dari puzzle ya, yang sehingga kita nggak ngerti juga kalau masuknya seperti itu. Nah, kita harus belajar dari awal memang bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara kita menambah follower, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat video. Nah, bayangin kita harus membuat video itu kalau nggak salah minimal 10, minimal itu 5 lah ya. Boleh sampai 10 bahkan lebih, mau 100 video pun boleh. Nah, bayangkan sanggup kita punya waktu nggak kita membuat video sebanyak itu? Nggak banyak orang yang punya waktu untuk itu. Saya sendiri anggotan gitu ya. Kadang-kadang sehari saya bisa buat 5 video. Ya. Tapi pun itu baru 5 video.
Kadang-kadang dalam satu bulan nggak bikin apa-apa, cuma dua tiga gitu ya. Tapi ya lumayan followersnya bertambah terus. Jadi sifatnya itu kayak bola salju ya. Kalau follower kita udah misalnya 10.000, 20.000, dia berkembang sendiri ya. Asalkan kita rajin membuat VT-VT atau video-video ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah kemarin di masjid itu saya bicara semua secara global. Ya, mereka senang karena mereka mendapat wawasan, oh ini yang namanya dunia digital marketing, seperti belantara ya, seperti Tarzan yang masuk ke kota, belajar begitu banyaknya tentang kota, gedung bertingkat, mobil segala macam. Nah, apa dulu yang mau kita pelajarin gitu ya. Nah, kemarin itu keruntun kan saya sampaikan mulai dari perencanaan, funneling, periklanan, lead magnet, kemudian copywriting, kita belajar tentang sedikit-sedikit. Jadi kalau saya bilang ini seperti restoran ya, Anda disajikan begitu banyak makanan. Nah, tapi apakah bisa kita makan semua dalam waktu singkat? Nggak bisa. Tapi boleh nggak dicicip-icip? Boleh lah. Kalau udah dibayar ya, ya udah makan pizzanya, makan coba yang lain-lain. Semuanya dicoba gitu. Nah, kan kita tahu, oh yang ini yang enak gitu. Nah, kalau dalam dunia digital marketing, yang mana yang bisa menghasilkan uang? Ya, semuanya bisa menghasilkan uang. Kalaupun tidak menghasilkan uang, dia mendukung menghasilkan uang. Gitu. Contoh misalnya, apakah Canva menghasilkan uang? Nggak menghasilkan uang, tapi ketika dia dipakai untuk TikTok, dia menghasilkan uang. Karena itu kita harus belajar itu satu persatu. Nah, di RPE ini, sebetulnya di alphateta.it ada pelajaran-pelajaran itu. Ada 30-an modul yang sudah saya siapkan. Nah, tapi kan orang tidak menyentuh. Kenapa? Karena nggak tahu dari mana dulu saya belajar. Nah, karena itu ada RPE. RPE itu adalah platform untuk memperkenalkan pelatihan-pelatihan itu. Dan sistemnya membership. Nah, sekali lagi, kenapa membership? Membership ini adalah bagian dari digital marketing atau sistem affiliate ya. Affiliate atau membership. Nah, di mana kita bisa menggunakan eh, member get member. Tapi biasanya kalau untuk kayak Tokopedia, ya, Shopee itu satu level saja. Tapi kan kita ingin bagaimana ya dengan 50.000 saja kita bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran ya. Tentunya harus diperdalam ini jaringannya sampai ke 10 level ya. Jadi nggak terasa walaupun kita mungkin ngajak orang tertabung 20.000, ngajak orang lagi tertabung 20.000, lama-lama banyak juga gitu loh. Itu angkanya bisa miliaran dan bisa diberikan hadiah-hadiah. Itulah konsep dari eh, RPE. Nah, terus terang kenapa saya harus bermitra dengan RPE? Teman-teman kan tahu ya, ada di sini Pak Bu, Bu Ida lah terutama. Mungkin dia lihat berapa kali saya ganti website ya Bu ya. Dulu ada alphateta.com, ada Alphateta online, ada apa. Kenapa saya harus ganti-ganti? Karena saya bukan ahli IT. Saya nggak bisa fokus di dua hal ya. Satunya IT, satunya platform, misalnya satunya adalah pelatihan. Nggak bisa. Ya, saya udah coba nggak bisa. Saya takut terjadi bug misalnya. Bug itu apa itu? Semacam crash ya. Kemudian terjadi misalnya apa namanya itu gangguan-gangguan teknis lah ya. Pernah saya 7 hari itu kerjanya hanya cari gangguan teknis ini kenapa gitu loh. Saya bukan orang IT. Nah akhirnya ya frustasi kan, kasihan kadang-kadang pesertanya. Ya memang untungnya ya belum banyak. Kenapa belum banyak ya? Memang saya belum sepenuh hati. Kenapa? Saya takut kalau sampai saya rame gitu ya, kemudian eh, ada terjadi pada masalah pada IT, nah kan kasihan. Untungnya baru ada yang bawa cuma satu, ya belum berkembang, belum berkembang. Ya mungkin Bu Ida juga mengetahui ya, kecuali dulu untuk Royal Q ya itu sudah agak berkembang. Tapi yang lainnya berkembang. Nah makanya ketika Pak Aken sebagai pemilik RPE ya Ruang Pikir Edukasi mengajak kerjasama, ya saya sangat setuju. Apalagi Pak Aken ini bukan orang baru, orang yang sudah lama saya kenal ya. Ada mungkin kita kenal 7-8 tahun yang lalu, gitu ya, 10 tahun yang lalu bahkan. Nah, gitu ya teman-teman ya, kenapa kita menggunakan RPE. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi begini, kita akan memberikan pelatihan gratis TikTok itu kepada yang member free, yang member Alphateta Literasi Indonesia, itu kita berikan free, tapi membukanya saja. Nah, ini kan banyak pelatihan-pelatihan selanjutnya ya, seperti misalnya bagaimana mendapatkan follower tadi ya, kemudian bagaimana menghasilkan uang, bagaimana cara buat video, bagaimana membuat ini. Nah, untuk anggota RP ada yang berbayar, ada yang tidak juga. Gitu. Jadi ada 3 level. Yang level dasar gratis, level kedua udah mulai follower dan lain-lain, level ketiganya mungkin agak lebih dalam.
Nah, sama aja kalau di luar juga kita bayar. Nah, bayarnya juga nggak mahal, 60.000. Itu pun kita masih bisa di apa namanya di jaringan lagi. Ya, itu 40% kalau nggak salah ya Pak Ken ya. Jadi itu yang akan dijejaringkan. Nah, kenapa kita gunakan jejaring? Sekarang udah tuntutannya, nggak bisa lagi kita berbisnis konvensional atau afiliat satu saja. Ya, kita kalau bisa kita memang harus ya, udah zamannya ya. Jadi kalau ada orang katanya macam-macam ya, tipu-tipu lah segala macam ya, itu BO segala macam ya, dia rugi sendiri. Ya, multi level marketing ini sebetulnya bukan hal yang buruk kalau menurut saya ya, dan menurut banyak orang. Karena apa? Indonesia aja yang ketinggalan. Pak Ken itu punya teman, ya teman kita itu apa namanya kuliah itu jurusannya MLM di Malaysia. Saya tanya di Malaysia itu gimana? Bahkan menteri MLM-nya juga ada, ya menteri MLM-nya ada. Saking mereka itu sangat mempercayai MLM itu sebagai sumber ekonomi mereka, dan itu memang terbukti. Nah, cuman Malaysia itu kelewatan banget. Diajarkan juga bagaimana membuat BO, bagaimana supaya eh, mengambil uang orang dengan cepat terus hilang. Itu memang Malaysia diajarin gitu loh. Eh, Nah, jadi teman-teman di Indonesia kan kita tidak ya. Kita artinya niat kita adalah begini teman-teman. Tadi saya udah ceritakan ya bahwa saya dapat ide ini setelah mengajar di masjid bahwa masjid itu ternyata membutuhkan pelatihan-pelatihan, tidak sekedar untuk tempat ibadah. Nah, saya ingin nggak mungkin kalau saya tawarkan ini ke seluruh Indonesia, saya yang mengajar nggak mungkin. Saya butuh teman-teman sekalian. Tapi saya kan tidak ingin ada orang, Pak, latih dong saya mau latih, saya mau memberikan pelatihan nggak bisa ya, harus Anda bekerja keras juga ya, harus punya jaringan, itu maksud saya. Jadi jaringannya misalnya Anda punya 10 orang, 10 menghasilkan 10 100, nah Anda sudah bisa jadi trainer, gampang kan sebetulnya, nggak boleh dibilang Anda modal cuma 50.000 bisa jadi trainer. Nah, jadi trainer di daerah Anda sendiri, saya nggak mungkin ngajar di Tangerang misalnya ya, hanya untuk di masjid misalnya. Masjid berapa lah ya? Artinya namanya masjid kita tidak berdagang, tapi kita punya tarif minimal lah ya, yang bisa kita bagi antara alfa theta dan dibagikan kepada trainer. Itu ada ya yang harus kita bagikan. Nah, kemudian kalau pelatihan di desa, nah ini kan sudah ada anggaran negara. Semua kita di samping kita ini ada desa-desa, banyak ya. Di tempat saya aja mungkin ini di Tambun ini ada beberapa desa, kepala desa mungkin ada 10. Nah, di tempat Anda juga kan banyak ini desa, tawarin. Nah, mereka tidak akan sekali, nanti berkali-kali loh. Ya, hari ini baca cepat aja mesti berapa kali, mungkin 3 kali pertemuan, itu baru baca cepat. Main mapping, kemudian apa? Kenapa? Karena Indonesia dibangun kayaknya mesti harus dari desa, dibangun mulai dari rumah ibadah. Jadi gereja-gereja, ya kemarin saya udah masuk gereja, masuk kelenteng, ya. Nggak apa-apa, ini kan eh, dipisahkan ya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kita yang isi, ini kan bangsa kita sendiri yang perlu diberikan pelatihan, apakah itu Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, ya, Muslim, itu kan harus punya porsi yang sama. Yang penting kita mau atau tidak, gitu. Nah, siapa yang mau itulah yang berhasil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus bicara RPE? Karena ini bicara yang lebih besar. Ya, kita mau bicara, oke, ada satu lagi kan digital API ya, digital API. Nah, cuman sayangnya digital API ini, data API ya, data API ini masih sampai sekarang masih belum siap. Mungkin diperkirakan Januari. Saya juga ada memperkirakan nggak mungkin bisa cepat ini. Tapi setidak-tidaknya kita sudah siap, ya. Karena itulah kita nggak pedulikan apakah data AVI masih sebulan 2 bulan lagi, itu nggak penting. Yang penting bagi kita adalah kita belajar aja dulu, ya. AVI itu kan sifatnya bukan pendidikannya yang penting, tapi adalah nanti mereka bantu buatkan video. Karena memang tersulit dari dari TikTok adalah membuat video. Bayangin 10 video yang harus kita upload. Nah, sekarang ada data AVI yang akan menyediakan kita video-video, bukan video VT ya, bukan video edukasi, tapi video produk. Nah, video produk ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari sekedar VT. Ya, kalau VT video yang kita buat ya pemandangan aja kita ambil, kita masukkan udah bisa. Ya, mungkin orang berjalan, orang lagi lari pagi, orang itu bisa dimasukkan ke TikTok, nggak ada masalah. Ya, follower kita kalau menambah gimana? Ya banyak aja membuat VT. Kalau kita nggak membuat VT ya nggak bisa. Ya, siapa yang mau nonton gitu kan? Kalau VT kan minimal disebarkan oleh TikTok, orang oh senang nih ada
pemandangan ini, klik. Ya, kalau Anda lihat ada satu TikTok akunnya itu aja bicara soal kertas, kertas saja dibicarakan. Tisu itu bermacam-macam tisu-tisu. Tetap ada yang menonton, tambah followernya. Ya. Nah, yang sulit adalah membuat video iklan. Karena apa? Harus beli produknya, ya. Kalau enggak, kita ambil misalnya dari produk yang ada, ya tetap aja harus buat video. Tapi kan akhirnya nggak dilihat orang ya. Karena apa? Gambar pemandangan tiba-tiba ada tisu, gitu kan. Kita mau jual tisu atau jual sepeda misalnya, ya. Orang nggak tertarik. Ya kalau mau jual sepeda, ya ada gambar misalnya orang lagi lomba sepeda ya kita ambil, ada kita jual sepeda itu bisa. Nah, yang begitu kan jarang ya. Karena itulah kita kenapa harus nantinya kami mau menawarkan ya masuk ke dalam data AVI. Karena ini siapapun ya, sekalipun dia jago di TikTok, kalau dia membuat video itu adalah yang tersulit. Membuat video produk apalagi kan. Nah gitu teman-teman ya pengantar ya. Ya, apa hubungan antara Alpha Theta, RPE, API, kemudian apa hubungannya nanti dengan kita mau masuk ke masjid-masjid, masuk ke gereja, masuk kelenteng, masuk desa untuk menawarkan ini ya supaya kami dapat trainer. Saya udah merasa tidak bisa kalau ini betul-betul ya disambut oleh masjid, mestinya sih disambut. Disambut oleh gereja, disambut oleh kelenteng, disambut oleh desa, kita kewalahan ini. Kami perlu trainer banyak. Siapa yang kami andalkan ya Anda. Gitu ya pengantar dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas ya Pak Bambang sudah menyampaikan tujuan kita ke depan itu salah satunya adalah bagaimana menciptakan trainer-trainer karena untuk menyampaikan ilmu ini kita tidak bisa sendirian, Pak Bambang juga tidak bisa sendirian, maka kita bentuklah satu komunitas. Nah, karena hari ini pembahasan kita tentang digital marketing, maka terkait dari komponen digital marketing itu adalah salah satunya nanti affiliate. Nah, untuk lebih jelasnya saya sedikit sharingkan tentang digital marketing ya secara umum yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bisa kelihatan di Ya, layar Bapak Ibu? bisa, tapi masih Terlihat. Putih dia ya. Nah, nah, ini udah. agak berat ya kalau direkam. Oh gitu. Iya, Apa-apa. biasa begitu dia. Nah, untuk fullnya aja, Dipulukan aja kalau nggak. ya pilihannya tidak kelihatan. Di ini aja, dikecil-kecilkan aja. Ya, slow. Muncul dia pelan-pelan. Sudah kelihatan full ya, Bapak Ibu? Ya, Oke, ini adalah digital marketing. Ya, jadi secara umum yang namanya digital marketing itu kan kata kata yang paling inti yang kita dapat itu kan sebenarnya marketing atau pemasaran. Ya, digital itu adalah bagaimana kita melakukan pemasaran ini dengan memakai internet ya. Dan perkembangannya sudah semakin pesat dan kalau kita tidak apa ya mempelajarinya maka kita akan ketinggalan ya. Nah, digital marketing ini sangat efektif ya karena bisa menjangkau secara langsung ke audiens yang ditargetkan. Jadi kita bisa pilih orangnya yang ada di daerah mana, usianya berapa, nah itu bisa kita lakukan. Jadi lebih terarah, terukur dan pemasarannya ini sudah modern, ya. Nah, pemasaran digital sendiri itu adalah bagaimana kita menggunakan platform, ya, platform secara online atau daring yang kita promosikan. Termasuk kalau kita punya produk atau layanan atau jasa,
Nah, sehingga kita bisa memasarkan produk dan layanan kita itu melalui platform yang ada. Nah, tentunya untuk melakukan ini seperti apa yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, ini saling terkait ya. Salah satu yang harus kita gunakan itu adalah situs web. Jadi kita harus memiliki website di mana semua informasi mengenai produk dan layanan kita itu ada di situs web tersebut. Lalu yang kedua kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang yaitu TikTok. Nah, ini nomor satu sekarang TikTok itu adalah media menggabungkan media sosial dan penjualan dia. Ada marketplace-nya gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan email marketing ya. Terus ada yang disebut dengan SEO atau Search Engine Optimize. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing. Nah, tentunya kalau ditanya manfaat dari digital marketing ya tentu sangat banyak sekali ya. Salah satunya adalah jangkauan kita lebih luas karena kita bisa memasarkan produk kita itu ke seluruh dunia ya, selama ada kaitannya dengan internet. Terus hemat biaya ya. Terus penargetannya akurat tadi sudah bisa memilih ya usianya, pekerjaannya atau daerah mana yang kita mau sasar. Nah, itu penargetannya sudah sangat akurat, hasilnya juga terukur, dan terjadi interaksi yang langsung dan interaktif. Ya, ini adalah beberapa keuntungan dari digital marketing. Nah, channel-channel digital marketing itu seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal dan Pak Bambang juga sudah mengupas tadi di awal. Jadi pertama terkait dengan search engine gitu ya. Bagaimana kita menampilkan web kita atau produk kita atau jasa kita itu ketika orang mencari atau mengetik kata kunci itu bisa masuk ke jendela pertama gitu loh. Bagaimana kita nangkring di halaman pertama. Nah, itu yang disebut dengan search engine optimizing. Dan ini juga ada caranya yang kita akan pelajari. Terus yang kedua ada sosial media marketing, ya, TikTok, Facebook, ya, YouTube. Nah, itu adalah bagian dari sosial media yang kita bisa manfaatkan. Terus bagaimana dengan marketing via email? Nah, ini salah satu digital marketing juga. Terus konten marketing. Nah, ini yang paling utama juga dalam membuat konsep ya, itu adalah konten di mana Pak Bambang mengatakan tadi bahwa untuk membuat konten ini tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Terutama bagaimana kita meningkatkan follower itu minimal ya kita harus menyiapkan 5 video per hari. Nah, ini banyak teman-teman di luar sana itu sangat kesulitan sehingga kita butuh bermitra. Terus yang kelima ada nanti pay per click. Nah, ini PPC ini adalah sistem apa ya marketing, Nah, Bu. Jadi ada istilahnya ketika diklik, jadi iklan kita itu secara otomatis orang klik dan orang itu juga berpenghasilan. Ya. Dan yang keenam adalah affiliate marketing. Nah, untuk malam ini mungkin kita bahas fokus nanti ke affiliate marketing. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman saya mengatakan itu Superman itu sudah mati atau Superman is dead, gitu. Nah, sekarang eranya adalah era super team. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan produk dan jasa kita itu adalah bagaimana berafiliate. Karena dengan affiliate ini kita banyak teman. Ya, bagi teman-teman yang tidak mempunyai produk maupun jasa, bisa memanfaatkan produk atau jasa orang lain melalui affiliate marketing. Jadi, kita tidak punya produk apapun, nah, kita bisa menjadi pemilik produk. Nah, itu loh
kelebihan daripada affiliate marketing. Nah, kenapa affiliate? Tentu biayanya sangat murah gitu. Jadi kalau untuk membangun suatu perusahaan itu sangat besar sekali ya. Contoh untuk di dunia digital kita bikin web saja itu minimal 1,5 sampai 10 juta biayanya. Itu baru webnya. Nah, jadi kalau kita berafiliate maka kita tidak perlu membuat web. Nah, webnya sudah ada sehingga itu kita sudah memiliki web pribadi atau web tadi produk kita juga kita bisa masukkan ke dalam web tersebut ya. Terus yang kedua itu potensi pendapatannya itu pasif. Kenapa? Karena kita sudah disiapkan tautan atau link referralnya gitu loh. Jadi ketika kita bagikan link referral ini yang sesuai dengan affiliate atau program yang kita ambil, maka setiap orang yang klik dan join dalam program tersebut, maka kita akan berpenghasilan, ya. Terus selanjutnya itu fleksibel, ya, karena kita bisa melakukannya di mana saja, ya, jam berapa saja, ya, tidak ada ikatan. Jadi kita bisa cari pemahaman nanti bahwa jam-jam berapa saja kita bisa menyebarkan link kita, ya, jam-jam berapa kita bisa pasang video. Nah, itu ada teknik-teknik tertentu nanti yang akan kita pelajari secara bersama-sama di komunitas. Terus ini sumber pendapatannya juga beragam, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita memiliki produk, maka produk kita yang kita pasarkan. Tapi kalau kita tidak punya, maka kita bisa mempromosikan produk orang lain atau perusahaan orang lain, ya, sehingga itu menjadi salah satu bagian dari program kita. Nah, sehingga pendapatan kita itu bisa lebih dari satu. Selanjutnya tidak ada manajemen inventaris. Nah, artinya begini. Karena kita mempromosikan produk atau jasa orang lain, maka tidak perlu khawatir mengenai kebiasaan ketika kita membangun usaha sendiri. Contoh, misalnya stoknya, atau bagaimana mengirimnya, atau bagaimana pelayanan pelanggannya. Karena itu sudah diatur oleh lembaga yang menyediakan affiliate tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah penghasilannya berdasarkan kinerja. Jadi bukan seberapa apa namanya? Karena kalau kita melihat misalkan selama ini di netbook itu merasa bahwa orang yang pertama itu penghasilannya besar, ternyata tidak. Karena di sistem affiliate ini adalah orang yang akan mendapatkan komisi itu adalah tergantung dari kinerjanya. Jadi pembayaran yang diberikan itu sesuai dan berdasarkan kinerja yang dilakukan pada dunia digital. Terus selanjutnya kita juga mendapatkan peluang pembelajaran seperti apa yang sudah disampaikan Pak Bambang bahwa di RPE nanti atau di ruang pikir edukasi Alpha Theta itu kita bisa mendapatkan banyak sekali sebenarnya pelatihan-pelatihan baik yang itu secara gratis gitu ya. Nah, karena secara otomatis ketika kita masuk menjadi anggota atau menjadi komunitas di RPI itu kita mendapat kesempatan untuk belajar. Salah satunya adalah bagaimana TikTok secara awam gitu ya. Jadi bagaimana membuka, bagaimana meningkatkan follower, terus bagaimana pemasaran digital termasuk SEO, terus membuat konten. Nah, itu akan kita dapatkan di dalam komunitas kita. Nah, tentunya kalau kita bersinergi atau ada di dalam satu komunitas, maka ada dukungan dari komunitas itu sendiri. Contoh misalkan begini, kita akan mendapatkan beberapa informasi-informasi yang menunjang sumber daya kita. Contoh misalkan, tadi Pak Bambang mengatakan, oh akan ada data API. Nah, terus apa itu data API? Oh, bagaimana kamu nanti akan terbantu untuk dibuatkan video. Nah, itu adalah salah satu keunggulan atau kelebihan dari komunitas sehingga informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih cepat. Nah,
Maka eh, Alpha Theta saat ini itu membuka peluang gitu loh. Peluangnya itu adalah bagaimana menjadi afiliator. Nah, untuk menjadi afiliator ya, itu intinya adalah bagaimana kita bisa memiliki bidang usaha, baik itu produk maupun jasa, tanpa kita memiliki program atau produknya. Karena untuk membuat program itu juga memakan waktu, ya. Kalau kita menjadi afiliator, itu tinggal nyebarkan link saja. Maka secara otomatis nanti kita akan berpenghasilan. Nah, program ini jangkauannya itu sangat luas, gitu. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, maka dari Sabang sampai Merauke, ya kalau sekarang itu sudah ada 38 provinsi, itu terbuka karena sudah terkoneksi dengan dunia maya atau internet. Bahkan di Papua sendiri itu juga sudah mulai terkoneksi karena ada salah satu anggota kita itu dari Papua. Nah, ini merupakan salah satu potensinya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi afiliator tadi. Seperti yang disampaikan Pak Bambang, ya, biaya kita itu hanya 50.000, ya. Kalau artinya kita punya 4 peserta, karena afiliator ini adalah salah satu bagaimana kita masuk ke dalam anggota dari RPE, ya, karena di sini nanti ada edukasinya, maka kita sebut itu adalah siswa atau peserta. Nah, jadi nanti ada bagi hasil yang memang sudah dihitung secara sistem, di mana sebenarnya kurang lebih sekitar lebih dari 60% itu kita kembalikan kepada anggota. Jadi yang pertama itu 20% di awal, itu sudah kita keluarkan 20%. Nah, sementara 20% berikutnya itu berdasarkan dari jenjang atau yang kita sebut dengan royalti. Dan ada 30% lagi yang akan kita keluarkan itu apabila nanti teman-teman itu menjadi mentor. Nah, contoh saja di afiliasi saja itu kita dengan 4 peserta ini itu kita berpotensi menghasilkan penghasilan itu kurang lebih sekitar 2,3 miliar. Ya, itu termasuk dengan reward-reward. Jadi kita ada reward uang tunai, ada handphone, ada trip di 3 negara, motor, ya, sampai mobil dan rumah. Itu dengan 50.000. Artinya uang yang dikeluarkan 50.000 itu adalah hak nanti orang itu akan ikut belajar karena nanti ada akses pembelajaran yang teman-teman bisa dapatkan di dashboard, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menjadi afiliator, Bapak Ibu secara otomatis dapat web gitu ya, dapat web replika. Nah, web replika ini punya punya teman-teman sekalian gitu. Sehingga linknya pun nanti bisa didapatkan di web tersebut. Nah, di dalam RPE sendiri itu banyak program, Bapak Ibu ya. Baik itu program baca cepat, ya brain power, dan mungkin lebih dari 50 program yang ada di situ yang secara otomatis dari Alpha Theta. Nah, itu kan nanti juga ada yang berbayar dia. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke afiliator itu, maka program-program yang ada di dalam RPE itu bisa menjadi program Bapak Ibu sendiri gitu loh. Jadi misalkan Bapak Ibu masuk, maka baca cepat itu menjadi salah satu program Bapak atau Ibu atau teman-teman. Nah, ketika Bapak Ibu sebar link baca cepatnya dan orang belajar tentang baca cepat itu di situ, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan bagi hasil. Nah, ini contohnya saja dengan apa namanya? Dengan salah satu program yang ada di RPI itu adalah Virtual Talk namanya. Ini khusus bahasa bahasa Inggris, ya. Literasi juga, tapi literasi bahasa. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa berpenghasilan, ya, selain dari program afiliatornya. Nah, belum lagi nanti ada baca tulis, baca cepat.
baca cepat itu juga kita keluarkan sama, kurang lebih sekitar 40% kembali kepada afiliatornya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa dengan menjadi afiliator ini ya kita bisa menjadi pemilik usahanya, bisa menjadi pemilik programnya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan eh, RPE itu untuk memasarkan produk kita, sehingga produk kita itu juga bisa dibuat sama seperti program-program yang ada di RPE. Jadi kita bisa Bapak Ibu misalkan punya program atau produk sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam RPE dan ketika ada penjualan dari RPE itu maka teman-teman yang artinya program yang Bapak Ibu buat dengan link referral atau affiliate juga ada, maka itu bisa dipasarkan oleh semua atau teman-teman yang tergabung di dalam RPE. Jadi kurang lebih itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya yang selanjutnya adalah pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan itu bisa lebih terarah ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya ini kita floorkan buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan bertanya. Mungkin nanti itu bisa dijawab dari Pak Bambang atau saya sendiri. Silakan Bapak Ibu. Waktu saya serahkan kepada teman-teman karena salah satu program kita ini bukan hanya mendengar, tapi bagaimana kita berdiskusi. Mau nanya, Pak. Ya, ada Pak Ian Pratama. Silakan Pak Ian. Ini programnya kapan ya dijalankan? Tanggal berapa? Kalau untuk kemitraan afiliator itu sudah kita buka, Pak. Ya. Sudah bisa dilakukan. Jadi nanti Pak Ian ini tinggal minta link saja ke eh, apa kalau Pak Ian dari Alpateta nanti minta ke Pak Bambang link sehingga nanti ketika Bapak daftar dari link itu maka secara otomatis akan menjadi anggota dari Alpateta. Begitu Pak Ian. Sudah jalan Pak Ian. Oh, iya. Ini afiliat Shopee apa TikTok ya? Kita yang pertama itu adalah affiliate program dari Alpateta dan RPE, Pak. Nantinya ke depan itu akan terkoneksi dengan TikTok. Nah, TikTok sendiri itu ada tambahan lagi, Pak, termasuk dari Tokopedia, Pak. Gitu. Jadi awalnya itu adalah teman-teman diajak untuk memiliki atau menjadi bagian sebagai afiliator dari Ruang Pikir Alpha Theta. Nah, apa yang bisa didapatkan di situ? Pertama adalah program-program atau pelatihan yang sudah ada. Ah, terus yang kedua, dengan apa ya, menyebarkan link atau mengajak orang supaya ikut menjadi anggota. Nah, itu sudah berpenghasilan karena nanti ada affiliate-nya. Begitu Pak Ian. Halo Pak Ian. Saya tambahkan Pak Ken. Ya, silakan Pak Iya, Pak. Bang. Ya, jadi eh, ini Pak Ian dari Palembang ini. Beliau ini termasuk sudah cukup lama juga menjadi member. Pak Ian tadi di awal sudah saya sampaikan sebetulnya bahwa kita sekarang menggunakan RPE. Bapak nggak usah khawatir bahwa kememberan kita yang alpateta.it itu tetap jalan. Nah, cuman sekarang melalui linknya bukan lagi alpateta.it, tapi melalui RPE. Nah, jadi nanti Bapak saya kasih link, Bapak nanti masuk dalam link itu kalau sudah dapat member apa namanya linknya, Bapak sudah bisa gunakan itu. Nah, nanti semua yang ada di Alpateta tetap dipasarkan di Alpateta It, tapi promonya ya itu ada di RPE. RPE. Jadi misalnya mau baca cepat, nah, itu orang tetap klik dari RPE nanti akan dapat voucher dia sistemnya. Voucher.
senilai, misalnya harganya 250.000. Nah, nanti dia akan mengakses pelatihan dari alphateta.it dengan membayar voucher itu. Jadi dia nggak usah bayar lagi karena ada voucher, gitu Pak Ken ya. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi voucher ya. Terus keanggotaan RPS sudah Pak, sudah dibuka. Mungkin Pak Ian memang belum daftar. Nanti Pak Ian ini memang bisa khusus ya, karena beliau ini sudah beberapa kali member yang batal itu Pak. Nanti dia kita berikan istimewa. Ah, istimewa. Nggak apa-apa, Hmm. Pak Bambang. Ya, Ya. Terus nanti seperti dikatakan Pak Ken tadi bahwa sorry, ya dikatakan Pak Ken tadi kita bisa menjual produk kita di sini. Salah satunya e-book dan ya, ya, LMS ya, video pelatihan. Nah, nanti kalau Bapak sudah bisa LMS, bisa buat e-book, ini bisa lagi dipasarkan bukan saja di Indonesia, seperti di Instant Skill, Bapak juga bisa jual di Amazon. Nah, nanti kita akan ada pelatihan bagaimana membuat e-book itu dalam waktu hanya kurang dari 3 jam misalnya. Atau dalam waktu setengah hari udah jadi itu satu e-book dan kita bisa pasarkan dengan menggunakan AI ya. Kemudian yang ya. kedua pelatihan, bagaimana membuat video pelatihan ini agak sulit. Tapi kalau kita memang serius, bisa kita buat video pelatihannya, bisa dipasarkan di Udemy. Ya ada beberapa lagi. Saya udah masuk kan di beberapa tempat ya. Nah, tapi terus terang Pak, sekalipun sifatnya internasional seperti Udemy ya, terus terang kita sulit dipasarkan. Kenapa? Karena kita harus eh, rajin-rajin memasarkan sendiri. Kalau di LPE kalau kita membawa anggota, Bapak bawa anggota, si B bawa anggota, itu bisa melihat semua produk yang ada di dalam RPE, termasuk produknya Pak Ian dan produk Iya, teman-teman bisa lihat gitu. Nah, itu kelebihannya dan hanya bayar 50.000. iya. Nah, itu. Terus nanti itu ada data AVI. Memang ini saya udah bicara sama Pak Yudi sebagai orang yang mengajak. Pak, kayaknya agak sedikit lama ini. Januari pun mungkin belum bisa. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Data AVI itu kan berbayar ya, 350.000 loh per bulan. Menurut saya Hmm, besar. Nah, sebelum mencapai itu, kita siap-siap di di RPE itu belajar tentang TikTok, betul. ya kan? Sebelum kita masuk ke sana. Jadi nggak usah kapan data AVI, jangan. Menurut saya malah di sini nanti kita akan belajar bagaimana membuat video itu ya, bagaimana membuat Canva itu. Memang itu nanti berbayar, ya. Masuk sorry di keanggotaan kan tadi saya udah sampaikan ada 3 level. Yang pertama gratis 50.000, gratis ya, gratis siapa aja seperti sekarang ini kan nggak berbayar nih. Nah ada yang 50.000. Nah ini dapat pelatihan dasar, bagaimana menambah follower, bagaimana kita membuat video singkat gitu Iya, ya. iya. Nah nanti baru ada yang lebih tinggi, yang berbayar lebih cuma 50.000 pun itu misalnya seperti misalnya bagaimana membuat funneling, lead magnet. Nah itu kan agak sedikit tinggi ya di luar dari TikTok. Kalau yang Hmm, kita ajarkan ini hanya dasar-dasar TikTok dan kelas menengahnya gitu ya. Kira-kira termasuk. satu lagi, memang data AVI dia tidak hanya TikTok Pak, tapi juga nanti beli-beli bagaimana menjual di Shopee, di Tokopedia itu Tokopedia. diajarkan juga. Ya itu tambahan dari saya. Iya. Oke, Pak Ian. Sudah jelas, Pak Ian. Kalau memang belum, kita bisa tambahkan. Jadi intinya adalah ruang pikir edukasi Alpha Theta ini itu adalah bagaimana kita em, pertama itu bisa memiliki program atau produk walaupun kita tidak punya, dengan affiliate-nya. Apabila kita punya produk dan program, maka itu bisa kita pasarkan melalui RPE. Kenapa eh, kita kita pilih RPE? Karena sudah ada komunitas sehingga itu lebih gampang untuk kita pasarkan. Jadi untuk member kita bisa berpenghasilan, ya, untuk program kita bisa berpenghasilan lagi, ditambah nanti ada ilmu-ilmu digital marketing yang secara umum atau gratis itu kita bisa bagikan. Contoh salah satunya adalah bagaimana membuat landing page misalkan. Nah, landing page ini nanti kita bisa buatkan yang langsung nanti terkoneksi dengan WA Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu materi yang bisa didapatkan secara gratis, misalkan. Belum nanti membuat video melalui Canva, ya, mengedit video melalui CapCut, misalkan. Nah,
Itu adalah dasar-dasar nanti ketika Bapak Ibu dapatkan di RPE, nah itu bisa dikembangkan untuk produk dan jasa Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Ian, mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Saya tambahkan lagi kalau memang belum ada pertanyaan. Sambil yang lain-lain siap-siap buat pertanyaan ya, jadi nggak Ya, lama kosongnya. Jadi kemarin saya dengan Bu Linda menghadiri satu acara digital marketing juga. Ya, saya kebetulan diminta berbicara eh, tentang the power of dream. Nah, tapi beberapa orang bicara tentang bisnis digital. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya produk skincare, Pak, ini kan nggak masuk ya di dalam RPE ya. Saya punya produk eh, multivitamin. Nah, bagaimana ini? Nah, ternyata waktu kita presentasi kemarin itu ada satu aplikasi yang nanti terkait dengan RPE adalah namanya Nusantara. Nah, Nusantara ini kita bisa jual produk yang non pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini terkait ya terkoneksi ya. Jadi data AVI, Nusantara, Alpha Theta itu nanti kita linkkan semuanya. Ya, bahkan sampai ke offline-nya kan nanti ya seperti saya cerita tadi ada mungkin ada tadi yang belum datang kita mencoba menawarkan pelatihan-pelatihan digital marketing yang lagi tren ini ke rumah-rumah ibadah dan desa. Ingat, desa punya dana loh Pak yang sekarang itu sudah disepakati tidak hanya digunakan untuk infrastruktur tapi juga untuk perubahan mental, revolusi mental masyarakat. Nah, caranya adalah pelatihan. Saya terus terang, kalaulah 10 masjid saja bergabung, saya nggak sanggup. Ya, karena itulah saya butuh dari teman-teman sekalian yang akan menjadi trainer. Tapi saya nggak mau melatih orang yang tidak mau bekerja. Apa, saya diajarin dong, saya ngajar. Nggak bisa, karena Anda tidak punya ikatan dengan kami. Apalagi tidak bergabung di RPE. Nah, ketika Anda mengajak 4 tadi kan, pokoknya totalnya 100, Anda sudah bisa mengikuti pelatihan TFT dari Alpha Theta untuk mengajarkan beberapa satu dua pelatihan. Ya itu kita punya trainer itu ada Pratama satu, Pratama dua. Terus nanti ada Madya satu, ya, Madya dua, Madya tiga. Ada senior satu, senior dua, senior tiga. Itu setiap kali tingkat itu ada materi-materi pelatihan yang anda bawakan. Ya contoh dasar-dasar digital marketing itu kita udah bisa berikan kepada trainer Pratama dua. Kalau satu itu biasanya masih produk knowledge dia ya. Nah, Anda harus rajin-rajin membuat job seperti ini. Jadi tidak lagi pakai, tidak saya, Anda yang rajin. Begitu Anda lulus dari Pratama satu presentasi seperti ini, Anda masuk Pratama 2 dikasih tentang digital marketing. Beberapa materi dari kita. Jadi nanti kita akan berikan slide, Anda akan membawakan sama dengan kita. Nah, iya. tapi syaratnya tadi ya, di bawah kita harus membawa orang. Karena kenapa orang harus dibawa? Itu bukan sekedar mereka jadi member kita, tapi mereka calon marketing kita. Nah, itu aja tambahan saya dari Pak Ken. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, teman-teman, selamat malam yang baru bergabung. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Di sini ada Bu Eni, ada Pak Demimar ya. Ada Pak Raja. Pak Raja nih dari mana nih? Medan. Medan. Oh, Ini ada Pak Anu dari Papua, Pak Pak Jupri. Pri. Ya, Silakan silakan Pak. Pak Raja ada pertanyaan? Eh, Selamat malam, mohon maaf tidak open cam ya. Terima kasih, materinya menarik. Ini pertanyaan saya begini, apakah dibatasi nanti ketika kita masukkan produk ke RPE ini? Apakah dibatasin berapa produk dan dibatasi berapa tahun tampil di situ atau selamanya? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Raja. Jadi untuk awal memang kita memilih namanya produk atau program unggulan. Jadi kita kemarin tuh 3 sampai 5 saja yang perlu di list dan yang memang betul-betul kita mau pasarkan secara bersama-sama. Nah, kapan waktunya berakhir? Ya, untuk program dan produk sendiri tidak ada batas waktu, Pak, selama kita masih terus berkembang. Karena ketika nanti Pak Raja ada program atau produk di situ, maka ketika program dan produknya berjalan, maka secara otomatis di situ kan ada penghasilan, di mana penghasilan itu bisa dimanfaatkan juga untuk sistem, karena sistem ini kan annual fee-nya itu kan per tahun. Nah, mudah-mudahan dengan sinerginya kita, termasuk nanti ada produk dan program dari teman-teman
sekalian. Nah, itu bisa saling membantu atau subsidi gitu. Maka nanti produk dan program yang mau dimasukkan itu tentunya kan ada sharing profit atau berapa sih affiliate yang akan dikeluarkan buat kemitraan. Nah, itu nanti eh, di setting di awal atau disepakati secara bersama-sama. Begitu Pak Raja. Saya mungkin perlu usulan ini berdasarkan apa yang disampaikan Pak Raja, Pak. Ya, Jadi gini, kalau kayak di Alpateta kan ada sekitar 50 pelatihan ya. Dan Alpateta akan menyampaikan 5 unggulan lah misalnya kan di. betul. Nah, saya saran nih bisa atau tidak gitu ya. Eh, apakah di halaman 1 misalnya hanya 5 yang ditampilkan, nanti punya Pak Raja misalnya 5. Nah, ada mungkin yang lainnya itu di halaman 2 Pak. Jadi diklik dia masuk ke pelatihan lain seandainya orang mau ambil gitu. Tapi yang ditampilkan di depan di halaman 1 itu hanya yang pilihan. Bisa, bisa Bisa sebenarnya. ya. Maka maka kita kita akan fokus dulu kepada program unggulan dulu. Misalkan dari kemarin, misalkan dari Alpha Theta kan kita minta untuk 5 saja dulu untuk supaya kita benar-benar fokus apa memasarkannya. Nah, begitu juga dari teman-teman yang lain. Nah, tapi tidak tidak menutup kemungkinan bahwa unlimited sebenarnya. Kita punya kapasitas itu untuk produk itu unlimited. Cuma pengalaman kita itu apabila membuka sebuah website yang produk program yang begitu banyak di dalam website itu, maka orang yang melihat itu sebenarnya juga akan bingung. Ini mana sih yang saya mau pilih? Maka kita akan bantu melalui landing page nantinya. Maka landing page ini nanti yang berperan bahwa oh ini loh program atau produk yang lagi in atau yang cocok untuk pemuda, yang cocok buat eh, pegawai. Nah, seperti itu Pak Bambang. Ya, gitu Pak Raja. Yang lain ada yang Terima bertanya? kasih. Oke, dari teman yang lain mungkin silakan. Ini ada yang di anu nih, siapa yang chat? Oh, oh, iya. Chat nggak ada. Ya, jadi sambil menunggu dari teman-teman yang lain, silakan yang malam ini yang belum tergabung dalam komunitas kita Ruang Pikir Alpha Theta, ya silakan minta linknya kepada eh, Pak Bambang kalau yang langsung dari Alpha Theta. Supaya apa? Ketika Bapak nanti sudah tergabung, maka nanti ada grup khusus kita, grup khusus untuk membahas seputar dari program maupun produk yang ada di ruang pikir edukasi itu. Ya. Kalau Pak Jupri ya Ini sudah kemarin ya, Pak Jupri ya. Iya. Pak Jupri kemarin belum ini ya, mungkin karena beliau Eh? masih belum paham tentang apa namanya ini penggunaan teknologi. Nanti saya bantu Pak untuk ini. Jadi kalau rekan-rekan, tapi sebagai leader kita memang harusnya bukan menguasai lah ya, minimal bergabung dulu cara bergabung. Karena nanti kita akan mengajarkan kepada yang lain. Bahwa kita nanti nggak mengerti yang lain itu nggak apa-apa. Yang penting cara bergabungnya itu. Nah, memang ada orang yang tidak bisa gini, dalam membayar itu memang yang sangat penting itu adalah kita mengupload bukti bayar gitu Pak Ken ya. Itu yang paling Ya. penting. Kalau kita sudah itu sudah bisa. Nah, di sini juga hadir saya lihat Ibu Indah Morgan ini dari di Hong Kong Bu ya sekarang Bu ya. Bu Indah. Sedang di Inggris, Pak. Oh di Inggris Wah, sekarang. Iya. ya salam kenal Bu Pak Indah. Bambang izin memberikan masukan. Selamat Iya Bu. malam, Selamat Bapak-bapak Malam Bu. dan Ibu-ibu. selamat malam. Baik, mungkin pada waktu calon peserta itu masuk ke landing page, di situ diberikan semacam pertanyaan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kita membantu mereka. Misalnya, keahlian mereka apa, ketertarikan mereka di bidang apa, mungkin matematika, apa social science, atau sosiologi, atau hal-hal lain. Demikian sih, itu hanya sekedar masukan saja. Ya,
Cukup Ya, bagus. yang kedua Pak Bambang, mohon izin nanti saya dikirim linknya ya Pak ya. Baik, Sepertinya Bu. saya belum masuk ke RPE nih. Siap, Bu. Saya ketertarikan saya begini, izin share aja. Iya, Bu. Kebetulan saat ini kan seluruh global itu seluruh dunia sibuk dengan zero emission ya. Ya, Iya, Bagaimana kita mengencangkan ikat pinggang untuk mereduce emisi. Nah, tetapi belum pernah terpikir nih Pak Bambang, bagaimana kita untuk mengencangkan ikat pinggang untuk zero emotion. Dalam artian emosi kita tuh masih meluap-meluap dalam menghadapi segala kekurangan dan kelebihan yang terjadi di dalam ketidakpastian hidup ini. Demikian Pak. Mungkin itu sih salah satu kelebihan saya Pak Bambang dan iya, mohon izin mungkin nanti salah satu program yang ingin saya kembangkan di situ. Kebetulan Pak Bambang sudah kenal saya cukup lama. Kebetulan yang saya ingin aktifkan adalah pekerja migran yang saat ini mereka kesulitan untuk kembali menemukan dirinya kembali ketika masa pensiun itu sudah sampai di hadapan mereka. Demikian. Kembali ke Pak Bambang, iya. silakan. Oke, sebelum Pak Ken menjawab yang masalah teknisnya, ya memang Pak Ken dari dulu kita ketemu dengan Bu Indah ini tentang buruh migran ya. Bagaimana mereka ini pulang ke Indonesia itu sudah punya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Nah, kebetulan kalau menurut saya memang zaman kita dulu ketemu dengan sekarang itu memang berbeda, Bu ya. Sekarang ini lebih lebih ke arah digitalisasi. Jadi kita coba buruh-buruh migran ini untuk belajar tentang digital karena juga biayanya murah sekali. Ya apalagi mereka nanti punya jaringan-jaringan teman-teman mereka untuk mengembangkan RPE ini ya, dan digital marketing. Nah, nanti kalau mereka kan nggak semua orang juga tentang pendidikan, kita bisa nanti hubungkan ke Nusantara. Ini produk-produk fisik. Nah, kalau kita memang kita bersihkan dulu dari produk fisik. Produk fisik nanti kita bedakan dengan platform yang lain. Itu zero emulsion atau zero emosi, Bu? emotion, emotion. Emotion ya, emosi Ya, berarti ya. itu emosi. Ya, jadi cukup menarik Pak Bambang. Jadi itu bisa menjadi salah satu program ya yang mungkin bisa dijalankan di dalam RPE sendiri. Ya, mungkin dari Bu Indah nanti ada mekanismenya, terus bagaimana caranya. Nah, itu bisa di-sharingkan ke kita. Nah, kalau memang itu kita sepakati menjadi salah satu produk, maka kita bisa masukkan, termasuk nanti ada akses di situ, bagaimana ketika mereka klik programnya, maka mereka akan secara otomatis terhubung dengan akses materinya, baik itu secara online. Saya kira karena ini Ibu juga di luar, mungkin secara online dan digital, begitu, Bu Indah. Betul Pak, terima kasih banyak. Jadi eh, betul Pak Bambang, dari saat kita ketemu di pesantren ya Pak ya waktu itu Iya, iya, memberikan pelatihan dengan cukup banyak peserta. Cuman kan tidak ada tindak lanjutnya itu iya, yang belum belum terlaksana. iya, Ini menjadi kendala kita Pak Bambang dan Pak Ken. Bagaimana pelatihan kita itu tidak hanya berhenti sampai di situ, iya, melainkan bisa berkelanjutan dan kita bisa mereview, merevisi apa yang kurang, apa yang lebih. Terus kemudian kita juga bisa melihat bagaimana apakah orang tersebut sudah berhasil secara mental, physically, secara mentally demikian. Artinya tidak sampai pada latihan pertama, kedua, ketiga begitu. Supaya mereka juga bermanfaat. Jadi ketok tularnya itu ilmunya bisa lebih eh, merasuk ke dalam tubuh. Demikian, Pak. iya. Ya, Nah, eh, menarik, menarik Bu Indah. Nanti bisa di follow up lagi untuk menyusun kurikulum, gitu ya, kurikulum. Jadi kita nanti ada kelas khusus untuk membahas digital marketing, ada kelas khusus untuk membahas TikTok, ada kelas khusus nanti untuk membahas zero emotion, seperti itu. Ya, jadi saya tambahkan dulu. Jadi begini, Bu, kita sudah memang betul kita jangan pelatihan selesai sekali atau tidak dimonitoring hasilnya. Itu memang betul. Karena itu Alpha Theta dalam pelatihan baca cepat
itu sekarang agak ketat, Bu. Jadi mereka itu harus di asesmen dulu, ikut pelatihan. Kemudian jadi ada pra pelatihan, pelatihan dan pasca pelatihan. Nah, pasca pelatihan itu mereka dimonitoring, Bu, dengan bantuan guru, berapa jumlah buku yang dibaca dalam bulan ini, kecepatannya berapa, kunjungan perpustakaan berapa kali dalam sebulan ini, dan kemudian berapa buku yang dibaca pada perpustakaan. Nah, target kita adalah dia membaca 12 buku. Itu juga yang saya presentasikan kemarin di Kementerian PMK. Jadi saya bilang, mereka PMK bilang, Pak, dasarnya 12 buku itu bagaimana? Dari mana? Mereka itu kan Kementerian Pendidikan pakai hitung-hitungan yang saya nggak mengerti ya. Saya bilang nggak bisa dihitung begitu. Kemarin Pak akan juga jawab bahwa 12 itu ya karena satu bulan satu buku. Mau Kementerian Pendidikan mau 6 buku ya silakan, 2 buku setahun ya silakan. Tapi berdasarkan perhitungan, Thailand saja yang dulu negara paling malas baca di dunia, baca bukunya 5 lah, kita kok satu. Kalau kita coba targetnya 200%, cuman 2 buku atau 3 buku ya tetap kalah. Karena itu 12 buku, itu dasarnya. Penelitiannya nggak ada, ya itu memang target. Nah, kemudian kemarin kita sudah mulai mencoba memperkenalkan digital marketing kepada masjid. Atas permintaan masjid sendiri, Al-Falah, eh, Cilengsi, Bu ya. Nah, yang menariknya adalah awal pelatihan, saya sudah memberikan angket, ada beberapa pelatihan, 20, 30 yang 25 yang saya tawarkan. Nah, ternyata mereka tertarik, ada beberapa pelatihan seperti TikTok, IG, Canva, satu lagi apa gitu, IG, Canva ya, ada 4 yang mereka inginkan. Nah, dari situ saja kita sudah mendapatkan sebetulnya rencana order pelatihan untuk 4 bulan ke depan. Nah, ini saya tidak bisa sendiri, makanya di dalam program RPE ini saya juga akan mencari trainer siapa yang kira-kira bisa kita bisa menggantikan kita, gitu ya. Saya sendiri sampai sekarang belum punya yang expert betul di dalam TikTok, IG. Nah, tapi mungkin di antara teman-teman ini kan ada ya, saya nggak bisa menguasai semua. Secara global saya menguasai, tapi secara detail saya nggak menguasai. Nah, siapapun yang menguasai di Jakarta akan kita kirim ke masjid-masjid tadi. Kalaupun enggak, kita bekerja sama dengan pihak lain, misalnya SEO Subuh, ya. Ketika ditanya, Pak, punya nggak ahli IG? Punya nggak ahli TikTok? Ya, kalau kita orang bisnis bilang, ada. Nggak mungkin kita bilang nanti kita cari, gitu ya. Dalam bayangan saya sudah ada, oh ada kita pihak lain. Itulah pentingnya kita melakukan kerjasama ya, kolaborasi antar lembaga. Nah, jadi gitu Bu. Kita benar kita memang harus memonitoring dan hasilnya itu ada, kita bisa tercatat, bahkan bisa kita laporkan kepada pemerintah. Itu dari saya tambahannya. Ya, betul Pak. Baik, nanti minta izin Pak Bambang dan Pak Ken, saya kontak jenengan Ya, untuk ke apa ide yang saya miliki. Saya nggak mau membuang waktu untuk teman-teman yang lain karena ini kan bukan untuk saya meetingnya ya, malam ini. Baik, ya, Bu. Sehat selalu, Ya, Bu. sehat selalu Bu Indah. Kapan ke Indonesia ini? ya Pak, masih ini lagi banyak yang perlu dikerjakan dulu. Kan digital Pak, kita Iya, dimanapun iya. bisa. Kayaknya Iya. Pak di Cirebon itu bisa kita hubungin lagi karena kan kita sekarang tawarkan digital marketing. Oke, teman-teman yang lain, ini adalah bukti yang tadi kita paparkan secara teori. Ini buktinya bahwa kita sekarang ini sudah bisa terkoneksi dengan salah satunya Bu Indah. Ini Bu Indah itu ternyata ada di Inggris ya Bu ya? Ya Pak, tepatnya di kota Nottingham ini. Nah, itu dia coba. Nggak terbayangkan kita bagaimana teknologi itu begitu pesat gitu loh. Nah, kita baru memulainya saja masih terseok-seok. Nah, tapi tidak ada kata terlambat. Ayo teman-teman sekalian, digital ya, dunia digital itu sudah tidak tergantikan lagi. Yang pertama kita harus ikut, yang kedua kita harus juga bisa berpenghasilan dari dunia digital ini, ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kami Boleh persilakan. nanya dengan Bu Indah. Oh iya, silakan Pak Raja. Silakan, silakan. Ya. Eh, Keren, menarik tadi Bu Indah ini ada di luar negeri ya. Ini kalau kita kolaborasikan sepertinya ini programnya keren. Nama programnya adalah kolaborasi menulis dosen internasional. Hmm. Nah, ini saya bisa ajak teman-teman dosen nanti untuk menulis kalau Bu Indah bisa
hubungkan kita dengan dosen-dosen yang ada di Inggris. Nah, ini Eh, eh, nilai tambah yang luar biasa ini bagi para dosen, Bu. izin memberikan tambahan, Pak Ken, mohon izin Pak Bambang. Ya, silakan Bu. Kebetulan suami saya itu profesor. Jadi dia punya banyak sekali network di Inggris maupun di Eropa maupun secara global. Buku yang baru dia terbitkan itu tentang Reimagining Silk Road, tentang jalur sutra. Nah, nanti saya bisa share ke Pak Bambang, itu aksesnya free, gratis nih. Ini Hmm. bisa dijadikan sebagai patokan bahwa pendidikan di luar negeri itu sudah bukan pada titik mencari uang. Tetapi Hmm. kita sampai kepada di mana kita sharing knowledge. Supaya para profesor ini, yang para profesor yang sudah pensiun tidak pikun, dan itu mengembangkan imajinasi mereka tentang apa yang mereka ingin kembangkan kepada masyarakat. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kebetulan Pak Ken dan Pak Bembang ada akses ke berbagai universitas, bisa kita kembangkan. Nanti saya berikan biodata suami saya. Suami saya dulu wartawan, juga sekarang jadi profesor di Nottingham University di Inggris. Kami pernah tinggal di Cina, tepatnya di kota Ningbo, itu sekitar 2 jam ke arah selatan dari Shanghai. Kembali kepada networking tadi, betapa pentingnya kita itu meningkatkan jejaring yang kita miliki dan Iya. tidak menutup kemungkinan, apalagi di zaman global sekarang ya, global and digital. Jadi begitu Pak. Saya dengan senang hati membantu. Nanti saya kirim biodata suami saya yang bisa dijadikan bagian daripada Alpha Theta. Ya. Suami saya senang kok membantu para dosen di Indonesia. Bahkan kemarin sempat terpikir bagaimana cara menulis untuk masuk ke jurnal internasional. Nah, Hmm. nanti bisa di mentoring. Nah, Alpha Theta bisa mendapatkan fee dari masing-masing universitas tersebut. Begitu, Pak Ken. Iya. Sangat menarik, Bu. Jadi intinya banyak hal yang bisa disinergikan. Jadi ini adalah salah satu contoh nyata gitu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi Pak Raja, ayo kita bergabung dengan Ruang Pikir Alpha Theta sehingga nanti program-program tadi yang programnya Pak Raja juga bisa jadi masuk, disinergikan dengan programnya Bu Indah juga. Dan ini bisa menjadi salah satu produk kita. Ya, produk Pak Raja juga atau produk teman-teman yang ada di kota lain gitu. Oke, siapa lagi? Pak Adrianto. Pak Adrianto, selamat malam Pak. Dari mana Pak? Selamat malam, Mbak Ken. Selamat Dari malam. Cibubur, Mbak. Oh, Cibubur, Jakarta. Ya, ada pertanyaan Di, Pak Adrianto? em, ya, masih sambil menyimak sih, Pak. Sambil menyimak, sambil me- merangkai juga kira-kira apa yang bisa ini ya. Memang eh, membutuhkan apa ya kolaborasi. Untuk saya sendiri kan juga ada di sebuah yayasan gitu, eh, di mana kebanyakan adalah em, penyintas autoimun Oh, oh begitu. ya ya ya. Ya, jadi eh, yang saya juga pikirkan adalah bagaimana eh, mereka atau teman-teman ini kan ada juga memiliki keterbatasan dalam apa bekerja ya gitu. Iya, Jadi makanya untuk literasi digital itu saya rasa adalah sebuah sebuah salah satu solusi juga untuk bisa tetap berdaya berkarya itu dalam kondisi yang memiliki terbatas. keterbatasan itu. Begitu. Jadi itu yang makanya saya masih sedang apa sambil merangkai sambil ini menyimak nih apa yang bisa di apa ya Koneksikan. koneksikan dengan program ini gitu. Eh, karena
beberapa hal itu ada yang memang sudah saya pikirkan yang mirip dengan apa yang lagi gerakan dari Pak Ken eh, juga Pak Bambang gitu ya. Nah, itu yang saya lagi coba meng- merangkai-rangkai dulu nih, gitu. Iya, Pak Mm, Adrianto, silakan kita terbuka saja. Intinya eh, selama orang tersebut masih bisa menggunakan handphonenya, nah itu bisa berkarya. Baik mereka bisa membuat buku, bisa membuat apa namanya program, atau hanya sebar link saja. Nah mereka juga bisa berpenghasilan di situ untuk nyebar link saja. Nah itu namanya di digital marketing. Begitu Pak Adrianto, Iya, senang setuju Pak. senang bertemu Memang dengan Bapak. ya, saya sendiri juga sedang menggarap itu sih Pak, gitu. Jadi eh, di mana hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kesehatan gitu ya. Jadi misalkan untuk eh, mungkin ada yang eh, memiliki kemampuan untuk herbal misalkan gitu, lalu bisa mengajarkan sesuatu tentang tentang itu gitu misalkan. Atau ada karena kebutuhan yang tadi saya sampaikan teman-teman itu kan ada kebutuhan untuk misalkan makanan makanan kesehatan atau yang gluten free misalkan. Hmm. Nah, pelatihan-pelatihan yang akan membuat mereka punya kemampuan untuk membuat makanan semacam itu gitu. Nah, itu kan akan dikembangkan gitu. Nah, lalu dari yang dikembangkan ini akan berkolaborasi produknya itu bisa dijual yang dijual di eh, apa di komunitas sendiri maupun di luar juga Iya. begitu. Nah, itu yang memang sedang lagi dipikirkan dan digarap itu, Pak. Itu. Iya, Ya, bisa Pak. Mm. baik Pak Adrianto, ya semoga kita bisa bersinergi. Jadi awal muasal untuk bersinergi itu adalah kita masuk ke dalam satu komunitas yang sama dulu. Jadi salah satu yang kita lagi canangkan ini adalah komunitas Ruang Pikir Alfa Theta. Jadi kalau kita sudah masuk di situ, maka kita nanti akan berbicara sudah sama karena kita sama satu komunitas. Ya, jadi saya secara pribadi, mungkin Pak Bambang juga menyarankan buat teman-teman yang penting itu masuk dulu di komunitas itu, sehingga ketika kita masuk dalam komunitasnya, maka banyak program, banyak ide-ide yang akan kita bisa kembangkan sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Ya, Ya, izin bertanya Pak Ken, untuk silakan Pak Adrianto. ya kalau untuk bentuk dalam pelatihannya atau misalkan tadi ada yang disebutkan tentang TikTok atau di RP sendiri ada produk apa gitu, itu menggunakan apa Pak? Untuk platformnya ada Nah, LMS atau platform kita bagaimana? itu ada LMS, jadi Bapak Oke. teman-teman itu bisa langsung akses dia di LMS-nya. Nah, kita kan ada Oh. tiga nanti Pak LMS itu yang pertama, terus yang kedua ada online seperti media Zoom ini kita bisa lakukan, atau nanti ada offline ketika kita ada di tempat-tempat tertentu Pak. Nah, itu tiga ini kita bisa Hmm. lakukan. Ya, baik-baik Pak. Hmm. Oke, dari Pak Terima kasih. Jupri mungkin nih yang dari timur. Ada pertanyaan Pak Jupri dari Papua? Di Papua udah malam sekali nih di Ya. sana. Iya, Pak Ken belum ada, Pak Ken. Oh, belum ada. Oke, Iya, Pak saya Jupri. kutip. Iya. Pak Denimar kali, Pak Denimar Pak bisa Demiar, silakan Pak Demar. komunikasi dengan saya dia. Pak Denimar biasa sambil kerja dia sih. Iya, Ibu Eni ada pertanyaan? Belum, saya menyimak dulu, Bapak. Ibu Siap. Bisa sebagai apa Bu dulu. di apa aktivitasnya Bu ini?
Aktivitasnya apa Bu Eni? Oh, saya itu, Pak, saya guru PNS ya, tapi tahun 2021 saya pensiun dini. Oh. Terus setelah sekali ngisi seminar Magnet Rezeki, menyelenggarakan seminar hybrid Magnet Rezeki bersama Ustadz Nasrullah, begitu. Hmm. Oh, Ya, iya 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 iya. ya. Dan Saya kenal saya juga beliau itu. ya, jadi saya itu ya trainer Magnet Rezeki, salah seorang trainer Magnet Rezeki. Kemudian kesibukan yang lain, saya senang belajar ya. Saat ini yang sedang saya pelajari, belum selesai tapi belum jadi ahli. Saya sedang menganalisa tanda tangan, karena dari analisa tanda tangan ternyata diketahui luka batin kita masih anak ya, luka batin akibat salah pendidikan dari orang tua, dan nanti dengan menganalisa tanda tangan untuk kita terapi begitu. Tapi saat ini saya masih belajar memang kalau untuk analisa tanda tangan. Begitu Bapak, insya Allah Grafologi Bu saya ya? gabung. Grafologi. Bagaimana? Grafologi. Grafologi. Ya. Kan sih, bukan grafologi, Oh bukan. bukan. Agak beda dengan grafologi, bukan. Hmm. Ya Ya, begitu Bapak, kesibukan menarik, saya. menarik. Semakin banyak kita komunitas, maka semakin banyak ilmu yang kita bisa pelajari secara bersama-sama. Saya mau belajar itu, Bu. Saya mau belajar itu, Bu. Ah, itu coba Pak Jupri juga sudah Ini mau Pak Jupri ini belajar Pak itu. Ustadz nih, Pak Ustadz. Ustadz dari Papua. Ya, saya kira waktu kita sudah pas ya Bu sebenarnya. Indah jam berapa ini di Bu Indah udah keluar. Mau tanya jam berapa Oh di Inggris sudah, sekarang? iya di sana Jam udah berapa di Inggris? udah ini udah Udah pagi. pagi. Iya kalau di USA aja di sini pagi ya. Hmm. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita sudahi ya. Semoga apa yang kita sharingkan pada malam ini bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga maupun orang lain ya. Segera minta link buat masuk ke RPE dari Pak Bambang Prakuso dan Nanti saya teman-teman. kirim di grup. Terima kasih sudah hadir ya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya tutup. Nanti ini kalau ada videonya nanti Pak Bambang yang mengedit. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum terima kasih Pak semuanya. Ken semuanya ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.